bersama Garage Blar. Di sini kita ada spesimen sebuah Suzuki Fronte. Dulu kita udah pernah kelas-kelas ini, yaitu Honda Leaf. Ini Suzuki Fronte. Ini dari Suzuki. By the way, ini yang tahun 1974. Dia yang generasi keempat dari Fronte. Tipenya LC20, dan di Indonesia sendiri ada dua versi facelift, jadi yang generasi pertama dan generasi ketiga. Ini yang generasi pertama, dan yang generasi ketiga nanti dirakit di PT Indomobil tahun 76. Dan fact, dari tahun 1968 sampai 1977 ada 81 unit dari yang generasi kedua, ketiga, keempat. Itu ada 81 unit. Dan adalah salah satunya. Desainnya dia membulat seperti telur. Dan ini ada garis bodi yang lucu ini. Cret, terus ke samping langsung hilang. Dia seperti ini membulat, jadi membulat. Kenapa dibikin membulat? Biar interior space-nya maksimal. Dan dia depan ini juga membulat karena temanya memang membulat. Karena yang sebelum ini, generasi sebelum ini kotak, dan ini membulat kembali ke basic kerut dari generasi LC10. Jadi yang pertama kali keluar dia itu membulat, model-modelnya seperti ini. Dia terus ini bumper pun dia terintegrasi dengan bodi, jadi seperti mobil sekarang, antara bodi utama dan bumper itu tidak ada pemisah. Nah, ini apa ini yang chrome ini bukan bumper, ini adalah trim. Jadi ini adalah trim, jadi bukan bumper. Di versi rendah dia tidak ada, ini hanya ada di versi tertinggi. Trim chrome ini, dan lampunya seperti ini. Dan ini fog lamp ini bukan standar, dia tambahan, jadi optional. Yang di versi GT dia dapat ini, dan fog lamp ini. Dan lucunya di era itu fog lampnya, lampunya ini menggunakan lampu 12 volt biasa seperti itu. Dan ini dia desain grillnya dia seperti ini not ke LC10. Desain grillnya ini not ke LC10 seperti ini. Dan lampunya ini memisang, ini bentuknya pisang, membulat ya, sesuai tema lah, membulat. Terus ininya dia menggunakan spion tanduk, tapi ini ya enggak orisinil. Yang orisinilnya dia lebih memanjang. Ini Napoleon GT Phantom. Ini wiper armnya 2. Ini washernya, dia tersembunyi, lucu modelnya, kecil, lucu. Terus seperti ini dia dapat anten memanjang. Terus ini not ini yang lucu, ini desainnya dia menyamping, walaupun jadi pemandangan belakang, visibilitas penumpang belakang terkurang karena modelnya jadi lancip, dia menghilang sini. Dia lucunya di sini, biasanya kalau mobil tahun segini ada kaca 3, kaca pilar C atau pilar C. Di sini ada kaca, jadi dia ditutup menggunakan list ini, atau enggak dia mungkin bisa membuat lebih panjang kacanya, tapi mungkin karena kos ya, karena ini mobil murah, jadi dia ditutup seperti ini. Bukanya pun sama seperti biasa. Dan ini yang bagus, ini ada salah satu not desain ke LC10. Jadi Suzuki memang gitu, dia kadang desainnya mundur ke belakang, mengambil inspirasi dari generasi sebelumnya. Ini membulat panjang, ini berfungsi sebagai tutupnya bensin, dan juga buat ventilasi angin biar bisa ke belakang, karena ini mesin belakang ya. Ini rear engine rear wheel drive.
Terus desain belakangnya ini, nah ini bisa tahu nggak, ini adalah note ke desain Suzuki Ignis sekarang. Bisa dilihat dari ini lampunya, model lampu belakangnya ini Ignis banget karena memang meniru dari, tidak banyaknya meniru, ada desain dari ini. Terus overhang, lihat nih overhang belakangnya. Kenapa Ignis ada overhangnya? Ya ini dia meniru desain-desain lamanya yang pernah dia pakai. Dan ini yang di bawah ini, yang di bumper Ignis versi terbaru yang facelift barusan, not aksen ini ada. Yang diganti yang terbaru kan ini ada aksen ininya. Nah, ada aksen ininya. Dia ya not ke ini desain fronte ini. Dan ini ada istimewanya, ini dia ada fan hole-nya banyak sekali biar mesinnya bisa bernafas. Dan ini ada bumper red ya. Nah, ini yang versi tahun 74. Nanti yang versi ketiga yang ada di sini dia sudah hilang. Ini window mobil dia lurus rata, sudah udah nggak ada karakternya, rata biasa seperti itu aja. Terus ini juga salah satu anunya, desainnya ini ada apa? Ada kaca semi hatchback. Terus untuk mechanical, depannya dia masih menggunakan tromol. Ini masih menggunakan tromol, tapi dia sudah double piston. Biasanya single piston, ini double piston. Jadi atas dan bawah ada master silindernya, jadi lebih pakem. Terus suspensinya independen, dia menggunakan double wishbone. Sedangkan yang lain-lain paling biasanya McPherson strut atau enggak trailing arm. Karena dia murah, empuk. Kalau ini dia salah satunya yang menggunakan double wishbone, jadi lebih stabil, lebih rigid. Ini double wishbone, jadi dia nggak cutting corner, nggak cut. Dia semaksimal mungkin gimana bisa untuk package kecil ini bisa dapat semua kelebihan itu. Dan ini di belakang ya, jika biasanya spline roda penggerak pada mobil kecil-kecil tahun segini ya, yang era-era 360 cc, dia menggunakan gigi 1000 di tromolnya. Jadi pengikatnya itu tromolnya ke spline as penggeraknya itu langsung ke tromol. Nah, ini sudah menggunakan hub roda, jadi dia ke hub roda dulu baru ke tromol. Jadi secara teorikal ya harusnya lebih kuat karena dia nggak langsung, dan giginya pun lebih besar. Jika yang di astromol itu kecil-kecil giginya, kecil-kecil tapi banyak, ini giginya besar-besar yang ini di hub rodanya. Jadi secara teori harusnya lebih kuat. Dia juga, tapi yang belakang ini masih single master cylinder. Tapi dia besar ini. Ini ukurannya sama seperti LJ 80. Jadi Suzuki Jimny yang 800 cc, pengeremannya dimasukkan ke mobil 360 cc. Untuk mechanical mesin kita lihat ya. Oke, wait a minute. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya kecil ya, sama seperti Honda Leaf, tapi dia menggunakan 3 silinder. Isi silindernya sama 360 cc, tapi ya pembedanya ini paling pasti ya 2 tak. Dan ini ada tambahan angin, expansion chamber ini bukan standar, ini sudah tambahan. Ini lucu nih, samurai. Jadi pada saat ini desain Suzuki lagi gila-gilanya kali ya. Jadi tutup oli aja modelnya seperti ini. Jadi nanti yang di tahun 76 dia sudah nggak seperti ini, hanya tutup biasa. Nah, ini entah kenapa jadi desainnya desain samurai ini. Teknikalnya ini 360 cc, karburator tunggal. Untuk sistem olinya dia sudah injeksi ke crankshaft, jadi nggak perlu dicampur. Jadi sudah ada oli terpisah sendiri di sini. Jadi tinggal isi bensin biasa, nanti
kalau olinya kurang tinggal nambahin di sini sendiri, khusus ada tempatnya, jadi nggak usah repot. Dan ini istimewanya karena injeksinya dia langsung ke crankshaft, jadi nggak di jalur oli apa jalur bensin, enggak, dia langsung disuntik ke cranknya, ke as putarnya itu langsung disuntik. Terus ini yang saya tadi kayak bilang nih, ini suspensinya semi trailing arm nih, jadi stabil ini pakai coil juga. Terus dia di sini masih belum menggunakan constant CV joint, jadi dia masih menggunakan cross joint biasa. Ini untuk pemegang mesinnya. Dan ini ada salah satu hal yang istimewa. Oh ya, untuk teknikalnya ini sekitar, kalau ikut brosur sekitar 34 HP. Jadi kenapa yang pada era ini, era perang mesin, karena belum ada batasan horsepower tertinggi. Jadi Daihatsu sendiri ada yang mengeluarkan 40 HP. Terus untuk versi K-Car yang tertinggi ada 37 HP. Dari Honda, Suzuki itu dia top of the line-nya yang versi GT mesti 37 HP. Ya bedanya kalau sama ini ya karburatornya ada 3 single. Jadi per silinder ada karburatornya. Kalau yang versi biasa dia hanya single karburator. Nah, ini istimewanya demi fleksibilitas maintenance. Jadi di sini ini bisa dibuka, akses untuk mesinnya di sini bisa dibuka, dan di sini pun bisa dibuka. Di sini bisa dibuka. Jadi akses mesinnya 360 derajat. Ini kabel-kabelnya semua di sini. Jadi ya sangat-sangat fleksibel mobil ini. Oke, kita lihat bagian mechanical depannya ya. Inilah kenapa saya suka, dia menawarkan trunk belakang dan frunk. Ini ada frontnya. Jadi ini juga salah satu yang menawarkan depan belakang seperti ini. Jadi biasanya kalau nggak belakang ya depan, kalau ini depan belakang. Untuk akses penyimpanannya, walaupun ya depannya nggak terlalu besar, karena ya itu lagi, karena suspensinya depan ini dia menggunakan double wishbone, jadi space-nya pun lebih lebar, jadi untuk dipaksa pun susah. Jadi spare tire di sini. Ini radiatornya depan ya, ini water cooled by the way. Jadi weight distribution-nya harusnya pun bagus. Radiatornya, dan ini ada pipa di pilar, jadi di pilar A, B, dan C itu di atasnya itu ada pipa air. Ini di tengah pun sini, di tengah bagian tengah pun ada pipa air sekitar 3 meter 4 meter kali 2, 8 meteran lah tengah-tengahnya itu. Oke, dan ini ada satu fungsi. Nah ini otomatis, ini nggak perlu apa-apa. Jadi jika saat menutup nanti ini ditarik tuasnya ke sini, nah dia akan menutup. Tapi saat dibuka dia akan otomatis mengunci. Sederhana tapi berfungsi. Seperti ini, itu tempat kecerutannya. Di dalam sini ada wiper motor. Simple, tapi dalam package sekecil ini bisa muat semua. Oke, saya rasa cukup sekian untuk yang eksterior dan mechanical. Gimana kalau nanti part 2 nya jumping ke interior dan test drive. Oke, sekian review part pertama dari saya. Tunggu lanjutannya part kedua, karena sekarang masih work from home, jadi rasanya kok nggak enak muter-muter dalam kondisi seperti ini ya, cuma di komplek aja. Oke, sekian dari kami, stay safe dan salam retro.